Selamat pagi anak-anak. Pagi. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Sehat? Sudah sarapan? Sudah, puji Tuhan. Ya. Hari ini kita akan memulai belajar. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Untuk doa pembukaan, mari Karen bisa memimpin di dalam doa. Kami bisa berkumpul untuk melakukan pembelajaran agama Tuhan ini. Tugas kami dari awal hingga akhir pembelajaran. Mampukanlah kami untuk terus memahami Tuhan Yesus dan syukur dari Dia. Amin. Ya, terima kasih Karen sudah memimpin doa. Baik, anak-anak kita absen dulu ya. Alvaro, Angga, Galang, Arbi, Atalia, Bianca, Darlene, Holland, Novan, Gifta, Gladys, Griselda, Josefano, Kayla, Karen, Nathan, Oktaria, Teresia, Yohana, Yosafat, Zoe Christian. Ya, jadi semuanya hadir ya. Oke, baik, puji Tuhan semuanya hari ini lengkap bisa mengikuti pelajaran. Nah, anak-anak, sekarang kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Bersama-sama nyanyi ya. Ayo nyanyi yang bagus. Ketika Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. Nah, kita bersama tadi sudah menyanyikan lagu tentang mengampuni. Nah, anak-anak, masih ingat nggak kalian di minggu kemarin kita belajar tentang apa? Apa, Gladys? Iya, itu pelajaran untuk hari ini. Pelajaran yang minggu lalu, siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Ata? Iya, hidup bersama dalam pemeliharaan Allah. Iya, betul. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Di sana kita belajar tentang apa? Apa, Nak? Yang keras? Allah yang selalu memenuhi kebutuhan dan mengasihi ciptaannya. Iya, Allah yang selalu memenuhi kebutuhan ciptaannya, yang selalu mengasihi ciptaannya. Ya, betul sekali. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan belajar dari bab yang ketiga dengan judul meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Semuanya sudah siap belajar? Sudah, puji Tuhan. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kalian pernah merasakan sakit hati, marah, atau kesal pada seseorang? Nah ya, semuanya pernah. Pernah marah, pernah sakit hati, pernah kesal pada seseorang. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi dalam diri kalian? Kenapa? Karena belum mengampuni. Karena belum mengampuni. Ada lagi? Karena ada masalah dengan orang lain, Karen. Iya. Ada lagi yang mau menjawab? Kita sudah terlanjur sakit hati. Oke, Gladys, ya. Lalu selanjutnya, tanya selanjutnya. Bagaimana rasanya ketika kamu masih menyimpan rasa sakit hati, marah, atau kesal pada seseorang itu? Rasanya gimana? Ya, Alvaro? Rasanya sakit. Sakit ya di sini. Ada yang lain? Gimana rasanya? Apa, Tan? Yang keras? Tidak enak rasanya. Nggak enak karena masih menyimpan marah, sakit hati gitu ya, Tan? Masih merasa tidak enak. Iya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, menyebutkan teladan Yesus dalam mengampuni. Yang kedua, membuat refleksi tanggapan siswa terhadap karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, menjelaskan alasan manusia mengampuni sesama. Yang keempat, menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yang kelima, menyatakan komitmen untuk bersedia memaafkan sesama dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan
terhadap orang lain. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yuk kita ice breaking dulu biar nggak tegang nih. Yuk semuanya berdiri. Nah, semuanya berdiri ya. Kita mau tepuk-tepuk nih. Nah, tepuk apa ya? Jangan tepuk temennya ya. Nanti sakit. Nah, yuk kita mau ice breaking. Tepuk supaya kita siap belajar ya kan? Semangat belajar. Yuk. Masih ingat nggak? Udah pernah kita lakukan? Ya. Masih ingat. Kita mulai tepuk satu kan gitu kan? Sebentar, sabar dulu. Yuk. Ya, kita mulai. Tepuk satu. Yes, oke. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Nah, tepuk empat. Tepuk lima. Kita ulangi sekali lagi. Ya. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Tepuk tangan semuanya. Ya, boleh duduk kembali. Ya, duduk kembali ya. Ya. Nah, anak, ini ada video. Nanti silahkan untuk kita tonton bersama. Yuk diperhatikan ya videonya. Dilihat. Ya Tan, maju, boleh? Ini pagi udah dengar suara tangisan. Berisik tau gak sih? Coba dengerin gue. Banget tau rasanya. Oh, jadi gara-gara itu? Cengeng banget lah. Kalau ngomongin soal sakit hati, harusnya gue yang paling sakit hati. Karena apa? Kakak yang paling gue sayang malah bikin gue celaka. Bahkan bikin sampai mata gue buta. Untung aja dokter bisa sembuhin gue. Coba kalau enggak, ya walaupun sekarang keadaan mata gue gak normal dulu sih. Aku bilang, jadi lalu. Maaf. Iya, kalau gue bilang sama lo, makanya lo jadi cewek tuh jangan sok cantik, jangan protektif sama cowok. Artinya apa? Lo gak ada tinggalin kan sama cowok lo? Dan mungkin ceweknya lebih cantik sih dibanding lo. Contoh nih gue kak, banyak cowok yang deketin gue, bertukuk-lutut sama gue, sayang sama gue. Tapi endingnya apa? Gue yang PHP-in dia. Jadi cewek tuh jangan lemah. Tahu aja sekarang. Ya iya dong. Baca buku aja. Coba gue. Saya lupa tuh cewek. Ya. Tega banget sih. Semalam lu janji apa sama gua? Mau ketemu sama lo di perpustakaan, mau jangan istirahat. Nyatanya apa sekarang? Hah? Lu malah berduaan sama cowoknya. Siapa berani ngatur gua, ha? Iya, gua sih nggak masalah kalau lu nggak berduaan. Ya, gua bisa terima. Oh, jadi ini cuma masalah lo nggak terima gara-gara gue berdua sama dia? Sadar diri lo buat siapa gue. Jadi gak ada urusan. Cabut tuh mama.
Gak perlu gue dulu. Untuk payudara kamu lagi. Kamu kemarin udah periksa. Kamu ke dokter lagi ya? Gak usah. Jarinnya juga mati, gak usah sama dulu sama gue. Dokter sekarang ada di rumah sakit. Jangan! Jangan siksa! Jangan siksa! Aku udah maafin kakak. Aku minta maaf sama kakak. Kalau aku sering berkata kasar sama kakak, aku sering marah-marah sama kakak. Soal kejadian, aku bakal ngubah. Aku juga udah maafin kamu ya. Aku sayang kakak. Aku sayang kakak. Benar bahwa pengampunan itu membebaskan. Setelah aku memaafkan kakakku, aku jadi bisa menyelesaikan pengobatan sakit kanker payudara aku saat itu. Bahkan setelah aku lulus SMA, aku bisa langsung dapat kerjaan. Nah, gimana? Udah lihat videonya kan? Nah, anak-anak dari video yang sudah kalian tonton tadi, kira-kira ada yang mau menanggapi nggak tentang video itu? Wah, Angga, ayo Angga, apa Angga? Dari video tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa kalau kita tidak mengampuni dengan sepenuh hati, akan ada rasa jengkel pada diri kita. Iya. Tapi kalau kita mengampuni dengan sepenuh hati, kita akan merasa lebih plong atau lebih tenang. Lebih plong atau lebih tenang. Iya, keren, tepuk tangan tuh Angga. Yeay, puji Tuhan, hebat, jawabannya sangat bagus. Ada yang lain yang menanggapi mungkin? Ada lagi? Apa semuanya setuju dengan jawabannya Angga? Setuju ya? Setuju katanya. Iya, setuju dengan jawabannya Angga, sangat bagus tadi loh jawabannya Angga. Nah, dari video yang sudah kita tonton ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, tentang pengampunan. Nah, tadi Angga mengatakan plong kalau sudah mengampuni ya kan. Nah, pengampunan itu merupakan ajaran penting dalam iman Kristen. Pengampunan itu erat kaitannya dengan ketulusan hati untuk menerima seseorang yang telah menyakiti kita. Nah, dalam kitab Taurat, dalam Perjanjian Lama, kitab Taurat itu di sana menuliskan bahwa manusia yang telah melakukan kejahatan terhadap sesama itu wajib menerima balasan atas perbuatan jahatnya. Ini misalnya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu dalam hukum Taurat diajarkan seperti itu. Artinya apa? Bahwa setiap orang akan menerima balasan yang setimpal dengan kejahatan yang diperbuatnya. Jadi kalau pukul, balas pukul.
Tuh, dalam kitab Taurat gitu. Kalau ada yang nginjek, balas injek lah. Nah, itu dalam ajaran Taurat. Tetapi berbeda dengan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan tentang hukum kasih. Apa bunyi hukum kasih? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kemudian juga pada bagian lain dari Alkitab, Yesus juga memberi perintah untuk mengasihi musuh kita. Nah, anak-anak dengan mempelajari topik ini, nanti kamu diingatkan kembali akan kewajibanmu sebagai orang Kristen untuk bersedia mengampuni sesama. Lalu, mengapa sih kita harus melakukannya? Kenapa kita harus mengampuni sesama? Karena Yesus Kristus telah lebih dahulu mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Yesus menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita dalam hal mengampuni. Nah, arti mengampuni itu apa sih? Hebat toh. Memaafkan seseorang dengan tulus hati. Tulus hati berarti apa? Ikhlas. Ikhlas tuh, tulus hati ikhlas. Membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah serta tidak mengungkit-ungkit kesalahannya lagi. Tidak diungkit-ungkit kalau sudah memaafkan. Lalu kenapa manusia itu sulit untuk mengampuni dan sering mengungkit-ungkit kesalahan orang lain? Kenapa? Orang memiliki sifat egois atau keangkuhan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang paling benar, sedangkan orang lain selalu menjadi pihak yang salah. Iya, manusia itu punya sifat egois, merasa dirinya paling benar, orang lain salah, kan gitu. Nah, itu makanya sulit untuk mengampuni. Kalaupun mau memaafkan, tapi kadang-kadang masih mengungkit. Oh, kamu dulu pernah jahat sama aku, kan gitu kan. Nah, itu karena manusia ada sifat egois. Nah, sekarang kita belajar tentang meneladani Yesus. Yesus Kristus telah menjadi teladan dalam mengampuni. Ia rela menderita, memikul segala beban dosa manusia demi keselamatan manusia. Yesus juga melakukannya dengan tulus dan ikhlas tanpa menuntut imbalan. Nah, dikatakan ia taat pada perintah Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Yesus rela menanggung penderitaan yang luar biasa demi cintanya pada umat manusia. Sampai di sini? Mas sudah jelas? Mau dilanjut? Bisa dilanjutkan? Bisa, puji Tuhan. Nah, langkah-langkah mengampuni. Ternyata ini ada langkah-langkah mengampuni. Apa saja ya? Yang pertama, mengakui luka dan sakit hati. Nah, jadi kita menyadari bahwa kita telah disakiti. Terus yang kedua, berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan untuk mengampuni. Lalu yang ketiga, membebaskan. Artinya apa? Ya melepaskan rasa benci, ya kan? Kemudian dendam dan juga marah. Lalu langkah yang berapa ini? Yang keempat. Yang keempat, mendoakan. Tadi langkah yang kedua, berdoa, kita minta kekuatan dari Tuhan. Lalu ada juga mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan orang yang telah menyakiti kita. Bawa di dalam doa, sebutkan namanya, kan gitu. Nah, kemudian yang kelima, langkah yang kelima adalah kita mau membuka diri. Artinya apa? Kita kembali membangun hubungan yang sehat dengan orang tersebut.
dipulihkan relasinya. Tadinya musuhan, kita mulai untuk memberikan senyum, menyapa, lalu berteman kembali, kan seperti itu. Nah, ini langkah-langkah mengampuni. Lalu ternyata ada manfaat mengampuni itu juga ada loh, Nak. Nah, manfaat mengampuni yang pertama, damai sejahtera. Tadi di awal Angga sudah menceritakan tadi tentang video yang kita tonton bersama. Ada damai, hati menjadi tenang dan damai karena sudah tidak menyimpan kejengkelan, kedongkolan di hati. Damai sejahtera yang dirasakan. Lalu yang kedua, kebebasan, terbebas dari kebencian dan dendam. Kemudian manfaat yang ketiga, hubungan yang pulih, hubungan dengan Tuhan pulih, hubungan dengan sesama atau orang lain menjadi lebih baik lagi. Lalu manfaat yang keempat, pertumbuhan rohani. Iman kita menjadi semakin kuat, bertumbuh dalam Tuhan. Karakter kita juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi sesuai dengan perintah Tuhan. Itu manfaat mengampuni. Nah, setelah tadi Bu Rita menjelaskan materi tentang pengampunan, saat ini kita mau belajar juga dari Alkitab. Nah, di dalam Alkitab juga mengajarkan tentang pengampunan. Yuk, bisa dibuka Alkitabnya. Setiap kelompok membawa Alkitab kan? Ya, yuk. Kita persiapkan Alkitabnya. Disiapkan Alkitabnya. Dah. Kalau sudah, kita buka di dalam Injil Matius. Injil Matius itu ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru. Yuk, Injil Matius dibuka. Sudah ketemu semua? Nah, pasalnya 18 dicari. Injil Matius pasal 18. Ayat 21 sampai 35. Sudah ketemu semua? Ya. Yang membaca Josefano, yang lainnya menyimak. Ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu.
Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, terima kasih Josefano yang sudah membaca Alkitab. Nah, belajar dari Alkitab, perumpamaan hamba yang tidak mau mengampuni. Menurut kalian, setelah tadi Josefano membaca dan kalian juga menyimak, apa sih makna dari bacaan kita hari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Oke. Kita belajar dari Alkitab. Perumpamaan hamba yang tidak mau mengampuni. Nah, ini mengajarkan tentang pentingnya pengampunan tanpa batas. Tadi dikatakan 7 berapa ketika Petrus bertanya pada Yesus? 77 kali 7 kali. Kalau dihitung itu ketemu tidak? Artinya bukan tentang angka ya, yang Tuhan sampaikan bukan tentang angka, tetapi lebih kepada bagaimana kita harus mengampuni tanpa batas. Dari bacaan Alkitab tadi, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu menggambarkan ada seorang hamba yang utangnya sangat besar, diampuni oleh raja. Senang nggak kira-kira? Senang, karena diampuni, utangnya sangat besar dikatakan dalam Alkitab. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata ia sendiri tidak mau mengampuni sesama atau hamba yang lain yang berutang lebih sedikit kepadanya. Nah, tuh. Jadi raja di sini digambarkan sebagai Tuhan, lalu hamba itu digambarkan sebagai kita manusia. Tuhan itu lebih dulu mengampuni kita. Pengampunannya tanpa batas. Nah, kita jangan sampai menjadi hamba yang pertama tadi, sudah diampuni oleh Tuhan tetapi tidak mau mengampuni sesama atau orang lain yang bersalah pada kita. Jadi alasan utama kita mengampuni apa sih, Nak? Karena Tuhan lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita yang jauh lebih besar. Sampai di sini semuanya paham? Jelas? Jelas, puji Tuhan. Baik. Nah, sekarang sebelum nanti kita mengerjakan LKPD, kita mau ice breaking dulu nih, biar enggak, kayaknya masih tegang nih. Ya, berdiri ya. Berdiri lagi. Siapa yang bisa lagunya King Kong? Bisa sendiri. Bisa sendiri, yang lain bisa enggak? Lagu ketika masa sekolah minggu. Masih ikut sekolah minggu? Masih. Enggak, kelas remaja ya? Ya. Yuk kita akan menyanyi lagu King Kong dengan gerakan nih. Nah, gimana gerakannya ya? Oh iya. Yuk, Disa maju ke depan. Kasih contoh ke temannya. Sini, Nak. Sini, Disa. Nah.
Kita nyanyi lagu King Kong dengan gerakan ya. Ya. 1, 2, 3. King Kong badannya sambil tepuk tangan boleh gerak yuk. Tapi tirukan Disa. Pendek, lebih aneh binatang apa? Lehernya panjang, kakinya ya. Haleluya. Ayo yang semangat. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Ulangi sekali lagi. Gong badannya yuk. Kakinya lebih aneh apa? Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Tepuk tangan. Terima kasih Disa. Ya, semuanya boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Oke, Berita bagikan dulu ya. Kasih. Iya, sama-sama. Semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompok yang kita sepakati kemarin? Sudah, ya, sudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, setiap kelompok sudah menerima LKPD? Nah, Berita akan menerangkan ini. Jadi, ini nanti akan kalian kerjakan bersama-sama dalam kelompok. Jadi, berdiskusi. Tulis dulu. Ini nama anggota kelompoknya siapa saja dituliskan. Jangan lupa nanti kalian masuk kelompok yang mana, atau nanti dilingkari nomor kelompokmu ya. 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4. Ya. Setelah itu, setelah menulis nama kelompok dan nomor kelompok, lalu kalian baca dengan seksama pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Dibaca, lalu dikerjakan. Silahkan pilih salah satu dari anggota kelompok kalian, siapa yang mau menulis, satu saja yang mau menulis jawabannya. Nah, tetapi harus berdiskusi. Jawabannya itu dipikirkan bersama-sama ya. Sudah jelas? Siap mengerjakan? Ya, Berita beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kemudian nanti setelah selesai mengerjakan, setiap kelompok nanti Berita panggil maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Oke. Ya, waktu 10 menit bisa dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Tulis dulu ini nak, nama-namanya dulu. Nah, namanya disebutkan satu-satu dari sini. Nggak usah, langsung nama aja. Namanya kan kelas 7, di sini nanti 7. Ya, langsung aja satu orang siapa? Ya. Kamu sebutin nanti biar dituliskan gitu.
Sebutin aja namanya. Langsung nama panggilan nggak apa-apa. Oke? Lalu nanti kelasnya jangan lupa. Ya. Oke, jelas ya? Ya. Ya. Gimana, Nak? Sudah? Ya, ini dilingkari benar. Nama-namanya. Terus namanya semuanya disebutin aja, namanya siapa aja. Terus jangan lupa nanti kelasnya diisi ya, Nak. Nih, berapa anak? 5 anak. Berarti itu kelasnya. Kelas 7 kan? Nah, semuanya kelas 7. Nah, sudah. Lalu nih dikerjakan bersama-sama, yuk. Nih. Yosafat, Faro bisa ikut, yuk diskusi ya. Nah, ini sudah ditulis nama kelompoknya sudah. Oke, kelasnya kelas 7, jangan lupa diisi kelas 7. Nah, sudah boleh dikerjakan, yuk diskusi, diajak rembukan itu. Menurut kalian 3 orang. apa arti dari mengampuni? Nah, yuk bareng-bareng ya dikerjakan. Sudah? Ini jangan lupa kelasnya, Nak. Kelasnya dulu 7. Nah, bersama-sama ya. Yuk, Balang, Yosefano, Angga, Yohana, Isel. Nah, pelan-pelan aja. Yuk, pelan-pelan. Oke? Ini ditaruh sini biar nggak ganggu di bukumu. Nah, nomor 1 itu tentang mengampuni. Arti mengampuni. Sel itu diambil aja, sel apa itu? Katanya dimasukin. Paruh itunya minumnya jatuh, disembunyiin nanti enggak kelihatan. Diselipin ke situ. Diselipin lagi, Nak, ke dalam. Nah, gitu ya. Jangan di ini ya. Oke? Nah. Oke. Yuk, yang kedua itu alasan utama. Yesus mengajarkan kita. Oke, sip. Ini Mbak yang kepenak nulis, Nak. Bukumu itu loh, nanti tidak sobek. Nanti yang nomor 3 pelan-pelan aja ya, biar waktunya 10 menit. Ya. Nanti ya pelan-pelan aja, jangan itu biar waktu situ. Aduh, apa mau? Di sini kan presentasi. Nomor 3, bayangkan. Yuk, bareng-bareng yang cowok-cowok, jangan klik-klik-klik. Bayangkan kalian memiliki teman sekelas yang sering mengejek penampilan atau kemampuan belajarmu. Sehingga kalian merasa sangat sakit hati dan marah. Sebagai seorang siswa Kristen yang telah belajar tentang pelatihan pengampunan Yesus, jelaskan langkah nyata yang dapat kalian lakukan untuk mempraktikkan pengampunan firman tersebut. Memutuskan jawaban kalian pada sikap dan tindakan yang mencerminkan pikiran. Nanti di belakangnya pelan-pelan aja nulisnya. Yang sesuai nomornya toh? Kami sepakat
Arwi, Tifta, dibantuin dong, jangan mainan itu. membuat Nolan, jangan mainan bolpen. dan membuat sadar enggak belum untuk melepaskan rasa sakit hati dan marah titik. Mengakui bahwa Nah ya, itu dibawa ya. Yang nomor 3 kelompok berapa? 2 kan? Sesuai nomornya ya. Mm-mm. Ini berarti kamu kelompok berapa? 2. Berarti yang ini. Mm-mm. Oke. Ini sesuai nomor 4. Sudah dah sesuai nomor 4 ya, Nak? Yang ini kan? Nah, gitu. ini adalah untuk memulai ini adalah Kalau ada yang salah dibenerin diri kalimatnya ya. mengakui kesalahan sesuatu sama Ayo anak-anak, waktu 2 menit lagi ya. Sudah, sini. Ini nomor 3, bener ya? Yang ditulis yang nomor 3 ya. Ini kan? Ya, jangan sampai sama. Sudah selesai. Cek lagi. Sudah selesai? Cek lagi. Sudah. Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke. Kurang 1 lagi. Dikit lagi, nggak usah. tidak berarti membiarkan diri disakiti tanpa batas. Disakiti tanpa batas.
Oke, dicek lagi sudah. Selesai. Dicek lagi jawabannya. 1 menit. Baterainya habis. Sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Semangat ya. Kelompok 4? Sudah, semuanya sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai, siap untuk maju ke depan mempresentasikan hasil jawaban kalian? Siap. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan semuanya bisa maju ke depan. Yo, sini, di sini, yuk, berdiri di sini. Nah. Yuk. Dah? Yuk, kelompok 1 bilang. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karen Islamian Bijaksana. Ayo, sebutkan namanya. Yang keras. Yang keras. Kenalkan, nama saya Dita Surakarta. Nama saya Karen Islamian. Apakah arti mengampuni? Menurut kami, mengampuni adalah tindakan membebaskan diri dari kebencian dan dendam terhadap orang yang menyakiti kita. Nomor 2, berdasarkan pengampunan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, apa alasan utama kita sebagai orang Kristen harus mengampuni sesama? Karena Tuhan terlebih dulu telah mengampuni kita. Bayangkan kalian memiliki teman sebelah yang sering menyakitkan atau belajarmu sehingga kalian merasa sangat sakit hati dan marah. Sebagai seorang siswa Kristen yang telah belajar tentang melakukan pengampunan Yesus, jelaskan langkah nyata yang dapat kalian lakukan untuk mempraktikkan pengampunan kepada teman tersebut. Fokuskan jawaban kalian pada sikap dan tindakan yang mencerminkan ajaran Kristus. Kami sepakat akan berdoa dan membuat keputusan sadar di hadapan Tuhan untuk melepaskan rasa sakit hati dan marah, mengakui bahwa pengampunan adalah perintah Tuhan Yesus, bukan hanya perasaan. Ini berarti kami berhenti memikirkan ejekan-ejekan itu dan berhenti merencanakan pembalasan. Ya, sudah. Oke. Itu saja jawaban dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Selamat pagi, berkat dalam. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Ya, bisa dilanjutkan kelompok 2. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya
Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zoe Christian. Perkenalkan, nama saya Fedi Bonovan Ferdianto. Perkenalkan, nama saya Kaila Dewi Julia. Perkenalkan, nama saya Ya. Apakah arti mengampuni? Mengampuni adalah sikap kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Berdasarkan perumpamaan yang disampaikan pertama, kita sebagai orang Islam harus bersama. Karena Tuhan lebih dulu mengampuni dosa-dosa kita yang jauh lebih besar. Nomor 3, bayangkan kalian memiliki teman sekelas yang sering mengejek penampilan atau kemampuan belajarnya, sehingga kalian merasa sangat sakit hati dan marah. Sebagai seorang siswa Kristen yang telah belajar tentang teladan pengampunan Yesus, jelaskan langkah nyata yang dapat kalian lakukan untuk melakukan pengampunan kepada Tuhan. Fokuskan jawaban kalian pada sikap dan tindakan yang mencerminkan ajaran Yesus. Pendapat kami adalah daripada bencinya, kami akan mendoakan anak tersebut, meminta Tuhan untuk memberkatinya dan membantunya menyadari kesalahannya. Dengan mendoakannya dan kami akan berubah dari musuh menjadi kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kiranya ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Berkat dalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 2 silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya kelompok 3. Nanti ngomongnya Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 3. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Angga Fariskia. Nama saya Abdul Sekarang. Nama saya Joseph Parasuara Temanel. Saya juga peserta. Saya Saudara Setiawan. Dibaca. Apakah arti mengampuni? Mengampuni adalah memaafkan kesalahan bersama dengan sepenuh hati seperti Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa kita terlebih dahulu. Nomor 2, berdasarkan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, apa alasan utama kita sebagai orang Kristen harus mengampuni sesama? Karena Tuhan Yesus telah mengajarkan kita untuk saling mengampuni sesama yang telah berbuat jahat kepada kita. Bayangkan kalian memiliki teman sekolah yang sering memiliki kesalahan atau kemampuan belajar. Sehingga kalian merasa sangat sakit hati dan marah. Sebagai seorang siswa Kristen yang telah belajar tentang pengampunan Yesus, Tuhan memberkati. jelaskan langkah nyata yang dapat kalian lakukan untuk mendapatkan pengampunan kepada teman tersebut. Fokuskan jawaban kalian pada sikap dan tindakan yang mencerminkan ajaran. Kalau kami sepakat, kami akan bersikap ramah, senyum, dan memperlakukan dia dengan baik, seperti teladan Yesus yang mengasihi orang-orang yang membencinya. Jika ada kesempatan yang baik berkenan, saya akan berbicara sehayat kepada dia dengan lemah lembut, menjelaskan bagaimana perkataannya menyentuh saya, dan pada saat yang sama mengatakan bahwa saya telah mengampuni. Sekian dari kelompok 3. Kalau ada kata yang salah, mohon maafkan ya. Tuhan Ya. memberkati. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Ya, yang terakhir kelompok 4. Silahkan. Nah, sini lewat. Nah, ya, udah siap, bisa dimulai. Shalom teman-teman semua. Awas, maju lagi nak, jangan nyenggol itu. Paruh maju lagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, Ya. nama saya Gladys Fitrikaya. Nama saya Kaya Diklara Sukamulon. Nama saya Yusuf Christian. Nama saya Alvaro Gabriel. Nama saya
Nomor 1. Apakah arti mengampuni? Mengampuni adalah memaafkan orang lain dengan sepenuh hati tanpa mengungkit kesalahan yang telah diperbuat. Berdasarkan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, apa karena kita sebagai orang Kristen harus mengampuni sesama, karena Tuhan telah memberikan kita yang jauh lebih besar. Sebagai seorang siswa Kristen yang telah belajar tentang keberatan pengampunan Yesus, jelaskan langkah nyata yang dapat dilakukan untuk memberikan pengampunan kepada teman tersebut. Meskipun kami mengampuni dan melepaskan sakit hati, saya juga harus bijaksana agar ajaran tersebut tidak terjadi terus-menerus. Untuk pembalasan dendam, tetapi untuk meminta bantuan agar hingga tidak saya mengampuni kesalahan si pelaku, tetap saya tidak membiarkan diri saya terus-menerus menjadi korban. Mengampuni berarti melepaskan hukuman dikasih saya, tetapi tidak berarti membiarkan diri disakiti tanpa batas. Ya, oke. Kelompok kami tidak ada antara kami semua, mohon maaf. Shalom. Shalom, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan duduk kembali sini. Ya. Nah, terima kasih anak-anak semua sudah berani maju ke depan, ya kan? Terus berani mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian dengan sangat baik. Yuk tepuk tangan buat kita semua ya. Yeay. Nah, kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Nah, saat ini kita mau melanjutkan. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD. Nah, sekarang LKPD-nya boleh dikumpulkan. Yuk sini, kumpulkan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, oke, sudah semua. Nah, sekarang Bu Rita akan memberikan evaluasi pembelajaran untuk menilai sudah sampai sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Nah, untuk itu kalian akan mengerjakan LKPD tadi secara kelompok, sekarang secara mandiri untuk mengetahui sampai sejauh mana kalian sudah memahami materi hari ini. Oke, Bu Rita akan bagikan LKPD-nya. Ini nak, langsung nak, satu-satu yuk. Nah, 2, langsung dibagi. Langsung dibagi. Udah, kurang 1. Ya. Yuk. Ini langsung dibagikan. Sudah cukup? Ya. Ya, sama-sama. Nih. Yuk, masih kurang 1 lagi. Angga, sudah dapat? Ya. Oke, semuanya sudah menerima LKPD? Nah, yuk tulis nama kalian masing-masing. Namanya tulis. Lalu di situ ada 5 pertanyaan yang akan kalian jawab. Bu Rita beri waktu 5 menit untuk kalian menjawabnya, oke? Ya, silahkan dikerjakan.
Ya, sini mbok nulisnya maju sini, nanti itu bisa nggak? Maju tentang sini, agak ke sini. Nah, yuk. Sebisanya aja. Ya. Nah, yuk sebisanya aja. Sebisanya aja, sebisanya aja nak. Sebisanya aja. Sebisanya, pokoknya nanti udah selesai gitu ya. Enggak apa-apa. Ya, yuk. Sebisanya aja, nggak usah selesai, nggak apa-apa. Oke. Gak usah mikir lama-lama, bisanya aja ya. Sebisanya aja. Yuk, 2 menit lagi ya. Yuk. Sebisanya aja, nanti ditanya udah selesai gitu. Ya. Sudah ya? Sudah 5 menit? Ya. Ya, selesai semua, yuk kita kumpulkan. Yuk, dikumpulkan. Ya, bawa sini. Kumpulkan, ya sini. Kumpulkan ya. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nggak. Terima kasih. Terima kasih, napa Holan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Udah. Sama-sama. Sama-sama, yuk. Sudah semua ya? Sudah dikumpulkan semua? Oke, puji Tuhan. Nah, bisa kita lanjutkan? Nah, kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang mengampuni sesama, seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengampuni bukan suatu pilihan, namun ini adalah perintah dan kewajiban kita sebagai orang Kristen. Di dalam Injil Matius 6 ayat 14-15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, itu menjadi penting diingat dalam kehidupan kalian. Lalu selanjutnya kita mengampuni sesama sebagai wujud syukur atas pengampunan Allah yang telah kita terima. Nah, itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita bersama-sama akan membuat komitmen pribadi atau janji pribadi kalian masing-masing. Setelah tadi sudah mempelajari materi tentang pengampunan, bagaimana Tuhan itu mengajarkan pengampunan kepada kita. Nah, sekarang kita akan menuliskan komitmen pribadi. Nah, di sini ada kertas kecil. Bisa apa, Nak? Di buku kalian dituliskan? Yuk, tuliskan. Nggak bisa dibuka, nggak bisa dibuka. Nih, puji Tuhan. Nah, bagikan kertas kecil. Coba hitung semuanya satu-satu. Sudah semua? Nih ada yang lebih. Nah, ada yang lebih? Sudah? Sudah semua yang di sini? Yang sini sudah? Lebih satu? Sini sudah semua? Yuk, sekarang kalian bisa menuliskan pada secari kertas yang sudah kita bagikan. Tuliskan tanpa nama kesalahan seseorang yang masih sulit kalian maafkan. Kalian ingat lagi, mungkin masih ada ganjelan, menyimpan rasa marah pada seseorang, rasa sakit hati pada seseorang. Tuliskan itu di sini. Jadi ini nanti isinya adalah suatu beban. Beban yang masih tersimpan dalam diri kalian, mungkin masih ada. Kalian tuliskan di sini dan nanti beban itu kita serahkan pada Tuhan. Tuliskan. Ya. Cara pribadi itu pengalaman masing-masing kalian ya. Dah, oke. Yuk, tuliskan semua. Kalau sudah selesai itu bisa kertas kecil itu dilipat. Kalau sudah selesai dilipat, ya. Yuk kumpulkan yuk, sudah. Yang masukkan ke kotak di sini. Udah saya nggak apa-apa, saya kumpulin aja. Yuk masukkan di sini semuanya. Yuk. Yuk dimasukkan di situ. Nah, nekuk benerin nekuknya. Ya, masukin lagi, dilipat lagi. Nah, oke. Ditekuk lagi, Nak, Isel. Nah, 2 kali lagi, yang kecil. Yuk. Ditekuk lagi, galang. Dah. Enggak, ini. Yuk.
Ditekuk lagi nak, nanti nggak bisa gitu. Nah, yuk. Farah sudah? Ayo Farah, masukin. Dah. Udah semua ya? Nah, yang sudah kalian tuliskan dalam kertas ini adalah suatu beban yang pernah kalian bawa toh. Nah, ini beban ini kita serahkan kepada Tuhan. Nah, gitu intinya ya. Mengampuni adalah sebuah proses dan keputusan, bukan sekedar perasaan. Jadi tidak apa-apa jika terasa sulit. Yang penting ada kemauan dan kita bisa meminta kekuatan dari Tuhan. Nah, refleksi untuk kalian. Kalian punya tas kan? Di dalam tas kalian itu isinya buku, alat-alat tulis. Kalau itu diisi batu yang sangat besar, kira-kira rasanya gimana tasnya? Jadi berat. Nah, sama batu itu digambarkan seperti sebuah beban. Kalau kita masih menyimpan kemarahan, sakit hati, dendam pada seseorang, itu seperti kita tuh kemana-mana tuh membawa batu yang sangat berat, abot, berat, ya kan? Nah, lalu ketika kita memutuskan untuk mengambil batu itu dari dalam tas kita, meletakkannya, tas kita terasa apa? Ringan, ya enggak? Nah, itu sama dengan kita. Kita mau melepaskan rasa sakit hati, kemarahan, dendam kepada sesama, maka kita akan merasakan damai sejahtera, ringan rasanya. Tidak menyimpan lagi rasa atau beban yang berat. Nah, pertanyaan refleksi untuk kalian. Apakah ada orang yang perlu kita ampuni? Ada. Ya, ada ternyata ya. Lalu, apakah kita bersedia mengampuni mereka seperti Tuhan mengampuni kita? Bersedia. Semuanya bersedia ya? Puji Tuhan ya. Nah, aksi nyata ini nanti ketika kita sudah selesai pembelajaran ini, kalian keluar dari pintu itu, nah ini nak, aksi nyata yang harus kalian lakukan sebagai wujud kalian sudah benar-benar paham akan materi ini dan mau mengampuni. Pilihlah satu orang yang perlu kamu ampuni. Siapa? Dipikir aja di sini, nggak usah disebutkan. Ya, doakanlah dia. Ya, doakanlah dia. Kemudian, jika memungkinkan, sampaikan secara langsung atau tidak langsung bahwa kamu sudah mengampuni. Nah, bersedia? Berusaha untuk melakukan ya nak? Belajar untuk mengampuni dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Nah, dimulai dari diri kalian, entah itu kepada orang tua, kepada teman, mungkin juga kepada guru-guru, atau kepada sesama yang lain. Materi hari ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Semuanya sudah jelas? Sudah paham? Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran di bab yang keempat, yaitu Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman. Kita jumpa lagi nanti di minggu depan. Ingatlah, mengampuni adalah wujud nyata dari kasih Kristus di dalam hidup kita. Nah, sebelum kita akhiri, nah, doa penutup oleh Gladys. Silahkan Gladys dipimpin dalam doa penutup semuanya. Yuk, sikapnya bagaimana kalau berdoa? Lipat tangan, tutup mata, kepala ditundukkan, konsentrasi kita berdoa. Silahkan Gladys dipimpin dalam doa. Yesus, selamat siang. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membantu kami dalam kegiatan belajar mengajar pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan firman-Mu dan juga pembelajaran yang telah disampaikan oleh saudara Tuhan. Sebentar lagi kami ingin kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan.
Yang mempengaruhi bersama sampai ke rumah dengan selamat. Sebelum menutup berdoa ini, kami ingin berdoa dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Gladys sudah menutup di dalam doa. Baik anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama hari ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.